Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut, yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah, dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer 2 kali melalui Saudara ZK selaku driver Bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026, 150 juta lagi melalui Saudara ZK. Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada Saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari Saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 9 malam SAF menghubungi YQB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian sekitar pukul 11 malam ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 YQB dihubungi oleh SAF melalui Saudara SYH, ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut.
disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Yaitu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah.
Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara SAF, selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian Saudara YKB, selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses Saudara SAF pada Pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap Saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap Saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan Saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan terhadap Saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di Rutan Polda Sumut.